Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Wahidi. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah struktur data dan algoritma. Oke, pembahasan pertama terdapat nilai pada barisan array berikut: 33, 18, 27, 47, 90, 5, 67, 32, 3, 58, 77, 2, dan 62. Oke. Hmm, Jadi di metode bubble sort ini dia akan melakukan perulangan. Soalnya kan, jadi untuk contoh di sini saya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript supaya contohnya bisa lebih mudah untuk kita lihat. Jadi kita memiliki function bubble sort yang menerima array. Array itu kan dapatnya dari sini nih. Itu kan dari bisa kita sebut parameter. Nah, pertama kita inisiasi variabel n sama dengan jumlah dari variabel yang diberikan. Nah, jumlahnya itu kan ada 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Oke. Hmm. Jadi, yang pertama itu dia variabel n menyimpan semua array. Kemudian dia melakukan looping atau perulangan di mana i sama dengan 0. Kemudian apakah i lebih dari n? Kalau tidak, dia ini akan terus melakukan perulangan. Kemudian ada inisiasi variable swap yang 0. Kemudian swapnya 0, false. Nah, kemudian dia melakukan perulangan lagi di dalamnya. Jadi dia ini tuh perulangannya untuk melakukan perulangan. Kalau yang pertama kan tiap tiap baris kan. Melakukan perulangan lagi di sini itu untuk melakukan perulangan di sini. 1 sampai ke 90. Oke, kemudian apakah array yang ini yang J sama dengan array yang J itu eh, jadi dia melakukan looping yang pertama itu kan dari 0. Apakah 18 lebih dari posisi 0 tambah 1, 27? Nah, jika iya, maka posisinya akan diubah. Oke, kemudian swapnya, variabel yang telah diinisiasikan tadi menjadi true. Kalau dia tidak berubah, prosesnya berhenti. Kemudian melakukan console log, langkah ini. Oke, jadi eh, untuk bubble sort itu jadi sebenarnya dia melakukan perulangan dari kiri ke kanan. Jadi dia setiap ada yang ini dari dari 0 ke 1, apakah dia posisinya udah benar apa belum, kan? Kalau dia belum, kalau dia benar, maka dia akan melanjutkan prosesnya. Apakah 27 lebih besar dari 33? Apakah 47 lebih besar dari 5? Karena ini false, dia di break. Kemudian imannya dipindahkan ke 47. Kemudian dia melakukan langkah kedua, 18, 27, 33 karena udah berubah, maka 5 di sini, apakah 47 lebih besar dari 32? Karena ya, di next-nya, maka dia akan melanjutkan prosesnya lagi, karena stopnya kan masih true. Apakah 47 lebih besar dari 60?
Dan 47 apakah lebih besar dari 32? Karena iya, maka habis 5, 33, 47, dan 32. Kan 47 di belakang sini karena dia yang paling besar sebelum masuk ke brick house-nya. Begitu terus berulang-ulang sampai ke langkah 11 nih. Karena di langkah 10 semuanya udah benar, maka dia melakukan fungsi terakhirnya. Kenapa tidak ada langkah 12 dan 13? Karena dia sudah berurutan semua, makanya tidak perlu dilakukan. Jadi metode bubble sort ini sederhana, tapi karena prosesnya yang berat, sehingga tidak cocok untuk aplikasi kita. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, di pembahasan kedua ini, urutkan sekumpulan elemen di bawah ini dengan sort dengan diberikan sequence number 5, 3, dan 1. Original ini dari soal ada 26, 49, 18, 5, 65, 78, 17, 25, 57, dan 63. Nah, dari sort ini, dia melakukan sorting dengan dengan apa? Dengan melangkahi 5 huruf ke depannya gitu. Jadi misalnya 26. Ini kan after berarti setelah dilakukan sequence number kelima. Jadi 26, 1, 2, 3, 4, 5. Apakah 26 lebih besar dari 25? Karena tidak, maka posisinya kan udah benar nih. Jadi dia tidak akan berubah. Dia tetap di 26. Apakah 47 lebih besar dari 78? Salah. 47, 1, 2, 3, 4, 5. Apakah 47 lebih besar dari 17? Karena lebih besar, maka posisi selanjutnya 17 itu berubah. Oke, apakah 18 lebih besar dari 25? Karena posisinya udah benar, 18 tidak berubah. Apakah 5 lebih besar dari 57? Karena jawabannya tidak, ya kan? Kan lebih ya, maksudnya lebih besar 57, maka 5 tidak berubah posisinya. Begitu terus sampai ke 78, 63, kan udah berubah semua 63, 78, 29, 25, 57, dan 65. Oke, selanjutnya ini kan karena dia sequence number 5 berarti dia diselang ke 5 angka ke depannya. Sekarang kita masuk ke 3 nih. Ada 26, 3, 1, 2, 3, 5. Apakah 5 lebih kecil dari 26? Karena iya, maka 5 di bawahnya. 17, 1, 2, 3. 17 ke 6, 3. Nggak berubah kan? Jadi dia tetap di sini. 18, 1, 2, 3, 78 tetap. 26, 1, 2, 3. Di sini 26-nya. 26. Tunggu dulu. Ke 5, 18, 5. Ya, ada 49 juga sama. Di sini posisinya 63, 78, dan 65. Dia melewati kan 1, 2, 3, 57, 78 ditukar, dipindah posisinya. Ke sini ada 49, 1, 2, 3.
65 lebih kecil, jadi 49-nya tetap di sini. Begitu terus sampai 65, kemudian kan udah dapat nih SN1-nya. Kita masuk ke convert nih dari SN3 ke SN1. 5, 17, 18, 26, 25 karena SN1 ini kan berarti nggak ada yang dikelang kan. Jadi dia ini sorting ke tetangganya atau di sampingnya gitu. Jadi 5, 17, 18, 25, 26 ditukar. 57 ke 9 ditukar. 57 ke 63 ditukar. Masuk ke sini 57-nya. Dia ada 78 dan 65. Karena 65 lebih kecil dari 78, makanya dia ditukar di sini. Nah, jadi bisa kita simpulkan sendiri, sort ini algoritmanya jauh lebih sederhana dan ringkas dan sangat cocok untuk diimplementasikan di codingan kita. Berikut presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.